Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 443, kembali ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. 1 bulan setelah kelompok tersebut berangkat dari markas besar Gerbang Asura, kelompok Huang Xiaolong dan Si plus Xiao Fei yang beranggotakan 4 orang akhirnya mencapai tepi luar hutan binatang iblis. Melintasi hutan binatang iblis akan menghemat banyak waktu perjalanan mereka kembali ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Namun, saat melintasi hutan binatang iblis, kelompok itu menemui beberapa masalah kecil. Binatang-binatang iblis yang tinggal di hutan tampak lebih jengkel dan ganas dari sebelumnya. Selain itu, binatang-binatang iblis itu aktif berkeliaran alih-alih tinggal di wilayah mereka sendiri. Kelompok Huang Xiaolong telah berusaha keras untuk melewati binatang-binatang iblis itu dengan cara memutar, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat mereka waspada. Meskipun begitu, mereka masih bertemu dengan beberapa kawanan binatang iblis. Untungnya, kawanan binatang iblis itu adalah binatang iblis yang lebih umum, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan tingkat Xiantian, sangat sedikit yang memiliki kekuatan tingkat Sein. Meskipun jumlah mereka banyak, itu tidak menimbulkan masalah besar bagi kelompok Huang Xiaolong. Hanya saja pertempuran kecil itu menghambat kemajuan mereka. Untuk menyeberangi hutan binatang iblis, keempatnya sebenarnya menghabiskan waktu lebih dari sebulan, sedangkan terakhir kali Huang Xiaolong bersama Zhao Su dan Zhang Fu, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Ketika kelompok itu meninggalkan hutan binatang iblis, pembantu Xiao Rou menepuk dadanya sambil bernapas lega. Binatang-binatang iblis itu, mengapa mereka tiba-tiba menjadi gila? Aku ingin tahu apa alasannya. Pelayan Xiao Yue setuju, untung saja Tuan Muda Huang bersama kita kali ini, kalau tidak kita tidak akan bisa melewati hutan itu. Dalam perjalanan, mereka benar-benar bertemu dengan binatang iblis tingkat alam suci sebanyak 3 kali, terlebih lagi, yang terkuat setara dengan ahli alam suci tingkat ketiga. Si plus Xiao Fei membayangkan akhir yang tidak manusiawi dan brutal jika mereka ditangkap oleh binatang iblis itu. Jika bukan karena Huang Xiaolong, ketakutan mencengkeram hatinya. Di masa lalu, Si plus Xiao Fei tidak pernah keluar dari Kekaisaran Buddha yang terberkati. Merasa bangga dengan kekuatannya, dia percaya bahwa kekuatannya dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara para ahli jenius di dunia. Namun, pengalaman baru-baru ini membuktikan betapa sempitnya pikirannya, mirip dengan seekor katak yang melihat langit luas dari dasar sumur. Melintasi hutan binatang iblis kali ini memantapkan tekadnya untuk meningkatkan kekuatannya, mengerahkan lebih banyak upaya dalam kultivasinya. 3 hari kemudian, keempat orang itu akhirnya tiba di kota Kekaisaran Buddha yang terberkati. Memasuki kota Kekaisaran Buddha yang terberkati, menatap pemandangan yang sudah dikenalnya di sekelilingnya, wajah cantik Si plus Xiao Fei tersenyum lebar, membuat semua orang yang lewat menjadi linglung. Si plus Xiao Fei jarang keluar istana pada hari-hari biasa, dan meskipun dia melakukan perjalanan ke kuil Buddha terberkati setiap tahun, tidak banyak orang yang tahu seperti apa rupa putri kekaisaran itu. Kecantikan Si plus Xiao Fei tentu saja menggugah hati penuh nafsu para murid keluarga besar di antara kerumunan. Nona, yang ini bernama Zhu Wuneng, 1. Seorang anggota murid keturunan utama keluarga Zhu. Seorang pemuda dengan ketampanan lumayan mendekati Si plus Xiao Fei dengan 2 pengawal mengikutinya dari belakang. Menutup kipas giok di tangannya dengan bunyi klik dramatis, dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang flamboyan kepada Si plus Xiao Fei. Zhu Wuneng. Si Xiao Fei langsung tertawa cekikikan, suara tawanya jernih dan renyah seperti mutiara yang jatuh ke mangkuk batu giok, bagai alunan musik yang merdu di telinga. Zhu Wuneng. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati, nama ini benar-benar membuat orang berpikir dengan cara yang salah, seorang pria bisa mengatakan apa saja kecuali fakta bahwa dia tidak mampu. Nama pemuda itu mengingatkan Huang Xiaolong pada ketua kamar dagang paviliun emas, Zhu Ji. Hanya ada satu perbedaan karakter antara nama kedua orang ini. Zhu Wuneng dan murid-murid di dekatnya tampak seperti kehilangan jiwa mereka melihat Si plus Xiao Fei tertawa. Jadi, ini Tuan Muda Zhu, bolehkah aku tahu apa urusan Tuan Muda Zhu? Tanya si Xiao Fei sambil menghentikan tawanya. Dia pernah mendengar tentang keluarga Zhu, mereka dapat dianggap sebagai salah satu keluarga paling mapan di kota Kekaisaran Buddha yang terberkati. Mendengar suara Si plus Xiao Fei, Zhu Wuneng kembali tersadar, memasang wajah tersenyum ramah, ia bertanya, bolehkah saya bertanya kemana Nona pergi? Apakah Anda sudah makan? Saya tahu tempat yang bagus bernama Restoran First Dream, anggur dan hidangan mereka sangat lezat dan ingin mengundang 3 Nona untuk makan bersama. 3 Nona. Langsung menyingkirkan Huang Xiaolong sebagai sosok yang tidak ada. Maksud dan tujuan Zhu Wuneng sangat jelas, dia hanya mengundang ketiga wanita muda. Namun bibir si Xiao Fei melengkung membentuk senyum, jarinya yang ramping menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Tuan Muda Zhu, sungguh disayangkan. Tuan Muda Huang telah menyampaikan undangannya kepada kita sebelumnya, kita akan pergi ke rumah Buddha. Baru pada saat itulah Zhu Wuneng melirik Huang Xiaolong. Dia selalu percaya diri dengan penampilannya, tetapi ketika dia melihat Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan dirinya dengannya.
Lebih buruk lagi, dia benar-benar mendapati dirinya tampak seperti kepala babi di samping Huang Xiaolong. Saudara ini. Zhu Huneng melangkah mendekati Huang Xiaolong dengan langkah yang mengancam, tetapi saat dia hendak mengatakan lebih banyak, Huang Xiaolong mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah patung batu yang tidak jauh di jalan. Seketika, patung batu itu hancur menjadi debu, berserakan di jalan. Patung batu besar itu tingginya sama dengan dua pria dewasa, terbuat dari batu granit yang sangat tahan lama. Zhu Huneng menatap kosong ke arah tirai debu yang mengambang ke tanah, satu-satunya sisa patung batu besar itu, wajahnya memucat, lalu menjadi pucat pasi. Patung yang terbuat dari batu granit, bahkan jika tetua agung keluarga Zhu mengerahkan kekuatan penuh dalam serangan telapak tangan, dia tetap tidak akan mampu menghancurkannya menjadi debu. Belum lagi, pemuda itu hanya menggunakan satu jari. Para murid yang berkumpul hampir mengompol. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong pada ketiga wanita muda itu. Untuk menyelamatkan dirinya dari murid-murid keluarga yang merepotkan ini, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunjukkan sedikit kekuatannya sebagai pencegahan. Lama setelah keempatnya pergi, Zhu Huneng masih terpaku di tempat yang sama. Bangsawan muda. Salah satu pengawal yang bersamanya mendekat dan memanggilnya. Zhu Huneng kembali sadar, dan segera merasakan kelembapan lengket di punggungnya. 2 jam kemudian, Huang Xiaolong, Si plus Xiao Fei, Xiao Rou, dan Xiao Yue tiba di istana Buddha terberkati. Kedatangan Huang Xiaolong membuat suasana istana memanas. Belum lama ini Huang Xiaolong melewati kekaisaran Buddha terberkati, namun, reputasi dan prestise Huang Xiaolong saat ini jauh melampaui saat itu. Memukul mundur Limolin dan sekelompok tetua Dewa Templar dalam pertempuran di alun-alun Asura, menggantikan posisi penguasa gerbang Asura, dan yang terutama adalah pertempuran di kota Dewa Kosmos, di mana Huang Xiaolong seorang diri menerobos masuk ke kota dan bertarung melawan banyak ahli kultus Dewa Kosmos. Berita itu bahkan telah menyebar ke 17 kerajaan di benua angin salju. Berkat hal ini, Huang Xiaolong menjadi calon suami idaman bagi para gadis muda di benua angin salju, seperti halnya Si plus Xiao Fei yang menjadi objek hasrat para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya. Menjelang kedatangan junior brother ini, Si plus Fantian benar-benar gembira. Saat dia melihat Huang Xiaolong, Si plus Fantian berjalan mendekat dan menepuk bahu Huang Xiaolong dengan keras, "Nak, kau hebat." Di seluruh dunia roh bela diri, yang mampu menerima pujian setinggi itu dari kaisar kekaisaran Buddha yang terberkati, mungkin hanya Huang Xiaolong yang bisa. "Bayi perempuanku ini benar-benar telah menyusahkanmu akhir-akhir ini," kata Si plus Fantian. "Ayah." Mendengar kata-kata ayahnya, Si Xiao Fei langsung mengerucutkan bibirnya dan merajuk. Si plus Fantian tertawa terbahak-bahak melihat reaksinya, lihatlah dirimu, aku belum mengatakan apapun, tetapi kamu sudah merajuk. Sepertinya aku harus menyerahkanmu pada junior brother Huang." Perkataan Si plus Fantian dipenuhi dengan sindiran ganda, wajah Si plus Xiao Fei berubah semerah apel saat dia melirik Huang Xiaolong secara sembunyi-sembunyi. Si Fantian memerintahkan agar perjamuan disiapkan, mengundang Huang Xiaolong. Selama perjamuan, para murid saling berbincang dan tertawa riang. Setelah menghabiskan 3 putaran anggur, Huang Xiaolong meletakkan cangkirnya dan berkata, "Kakak senior, kali ini, selain mengirim Xiao Fei kembali ke kekaisaran Buddha yang terberkati, aku punya satu permintaan lagi. Aku harap aku bisa mendapatkan sesuatu dari kakak senior." Si plus Fantian juga meletakkan cangkir anggurnya, sambil tersenyum, "Mengapa kamu bertingkah seperti orang asing? Ada apa dengan kamu? Katakan saja padaku." "Aku mendengar dari Xiao Fei bahwa kamu memiliki beberapa rumput Dewa Naga di dalam ruang harta karun Buddha yang terberkati." Huang Xiaolong berkata dengan lugas. "Kamu ingin rumput Dewa Naga?" Si Fantian terkejut. Hati Huang Xiaolong berdebar-debar melihat ekspresi Si Fantian. Dia berharap hal seperti yang terjadi pada keluarga Qin, di mana seseorang membelinya atau diberikan kepada orang lain tidak terjadi. Si plus Fantian melanjutkan, "Aku tidak tahu kalau adik junior membutuhkan rumput Dewa Naga. Memang ada beberapa di dalam ruang harta karun Buddha terberkati milikku, tetapi tidak banyak yang tersisa, hanya tersisa 17 batang. Tahun-tahun ini, aku telah menggunakan beberapa untuk memurnikan beberapa pelet obat. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menyimpannya." Dia sudah memberitahu orang-orang untuk pergi ke ruang harta karun untuk mengambil semua 17 batang rumput Dewa Naga untuk Huang Xiaolong saat dia mengatakan ini. 17 tangkai. Hati Huang Xiaolong hampir melonjak kegirangan, berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Si plus Fantian. Si plus Fantian tersenyum lebar, "Bukankah sudah kubilang, kau dan aku tidak perlu bersikap begitu sopan?" Dengan nada bercanda, dia menambahkan, "Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, memberiku beberapa pil naga ilahi lagi akan sangat luar biasa." Nama marga Zhu berarti mutiara, tetapi intonasinya dekat dengan Zhu, yang berarti babi. 2. Wuneng berarti tidak mampu, tidak berdaya, secara umum, tetapi kata itu juga digunakan untuk menggambarkan impotensi tidak mampu.